Misalnya pupuk N 15%, fosfat 15%, dan kaliumnya 15%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sobat tani semua, pada konten kali ini kita akan coba membahas masalah dunia perpupukan, di mana susahnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Ada beberapa pihak yang mencoba mencari keuntungan dengan membuat dan memasarkan pupuk palsu yang sangat merugikan sobat tani semua. Jadi kita akan coba mengurai dan mempelajarinya satu persatu. Tapi sebelum itu Bang Yarta kembali mengingatkan untuk sobat semua yang baru pertama kali mampir ke channel Bang Yarta PPL untuk subscribe channel ini agar channel ini semakin maju dan berkembang. Serta jangan lupa untuk menekan like and share jika sobat menyukai konten ini. Serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui konten-konten Bang Yarta selanjutnya. Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman tersebut. Unsur hara yang diperlukan oleh tanaman adalah C, H, O, yang ketersediaannya di alam sangat melimpah. Kemudian unsur hara makro, contohnya N, P, K, Ca, Mg, S. Serta unsur hara mikro seperti Fe, Zn, Cl, dan B. Sobat tani semua, pupuk dapat diberikan lewat tanah, daun, atau diinjeksi ke batang tanaman. Jenis pupuk bisa dalam bentuk padat maupun cair. Berdasarkan proses pembuatannya, pupuk dapat dibedakan menjadi pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam adalah pupuk yang didapat langsung dari alam. Contohnya fosfat alam, pupuk kandang, pupuk hijau, kompos. Jumlah dan jenis unsur hara yang terkandung di dalamnya sangat bervariasi. Sebagian dari pupuk alam dapat disebut sebagai pupuk organik karena merupakan hasil dari proses dekomposisi dari material makhluk hidup, seperti sisa tanaman, kotoran ternak, dan lain-lain. Sobat tani semuanya, jenis pupuk lain yang dihasilkan dari proses pembuatan pabrik biasa disebut dengan pupuk buatan. Kadar hara, jenis hara, dan komposisi hara di dalam pupuk buatan sudah ditentukan oleh produsen dan menjadi ciri khas dari penamaan atau merek dagang pupuk. Berdasarkan ragam hara yang dikandungnya, pupuk buatan bisa dibedakan menjadi atas pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pupuk tunggal? Pupuk tunggal adalah merupakan jenis pupuk yang mengandung satu macam unsur hara. Misalnya pupuk N, kita biasa menyebutnya nitrogen. Pupuk P atau fosfat, atau pupuk K, kalium. Pupuk tunggal yang mengandung unsur N dikenal dengan nama pupuk urea. Za biasa disebut sebagai amonium sulfat. Pupuk yang mengandung unsur P yaitu TSP, triple superfosfat, dan SP36. Pupuk tunggal tersebut sudah ditetapkan SNI-nya. Suatu pupuk disebut urea bila kandungan nitrogen dalam pupuk tersebut sekitar 45 sampai 46% unsur N-nya. Bila pupuk nitrogen lain yang mengandung N selain 45 sampai 46%, N tersebut tidak bisa disebut sebagai urea. Contoh lain adalah SP36. SP36 adalah pupuk P yang kandungan P2O5 sebesar 36%. Pupuk yang mengandung unsur K ialah pupuk KCl, atau orang bisa sebut K2SO4. Pupuk buatan yang mengandung lebih dari satu unsur hara disebut pupuk majemuk. Misalnya kita sering dengar istilah pupuk NP, pupuk NK, dan pupuk NPK.
Pupuk NP adalah pupuk yang mengandung unsur N dan P. Sedangkan pupuk NPK adalah pupuk majemuk yang mengandung unsur 3 unsur hara, yaitu N, P, dan K. Perbandingan kandungan hara dan setiap pupuk majemuk berbeda-beda. Nah Sobat Tani, itulah penjelasan sederhana masalah pupuk. Kita melakukan pemupukan dengan harapan dan tujuan untuk memberikan atau menambahkan nutrisi bagi tanaman, untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman. Jika pupuk yang kita gunakan benar, maka yang menjadi harapan kita kemungkinan besar akan tercapai. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika pupuk yang kita berikan adalah pupuk yang palsu, yang sama sekali tidak mengandung unsur yang diperlukan oleh tanaman? Seperti yang pernah diberitakan oleh Kompas.com, di mana pihak kepolisian berhasil membongkar proses pembuatan pupuk palsu di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pupuk yang terbuat dari bahan dasar batu gamping, tanah merah, dan pewarna makanan atau bahkan pewarna tekstil ini diedarkan dengan menggunakan kemasan pupuk yang terkenal di wilayah Jawa Tengah. Sobat Tani semuanya, ada pengalaman dari petani kita yang membeli pupuk Ponska, tetapi kemudian ia menjadi curiga dengan pupuk bersubsidi yang dibelinya. Pupuk jenis Ponska yang dibeli berbeda dengan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Kalau kena tangan, warna pupuknya susah hilang. Padahal pupuk yang asli dicuci pakai air saja, sudah langsung bersih. Kemudian pupuk tersebut jika dicampur dengan urea, maka akan cepat padat. Padahal kalau pupuk yang asli tercampur seharian itu masih bisa ditabur. Kalau yang palsu cepat padat dan tidak bisa ditabur, jelasnya. Dia tidak mengetahui pupuk yang dia beli adalah pupuk palsu. Pasalnya saat itu pupuk bersubsidi semakin sulit didapatkan dan dia terpaksa membeli dari pihak lain. Saya beli 18 karung Pak, dengan harga 120.000 per karungnya. Di tanaman malah berpengaruh negatif, di mana tanaman jadi kerdil dan daunnya menjadi kering. Sobat Tani semuanya, menurut pihak petrokimia pupuk Gresik, Afik Dwi Warsono, bahwa ciri-ciri lain yang bisa dilihat yaitu dari kemasan. Tulisan di kemasan yang asli berwarna kebiru-biruan, sementara yang palsu cenderung hitam. Ada 2 jenis pupuk kami yang dipalsukan katanya, yaitu jenis Ponska dan SP36. Ponska yang asli lebih keras, sementara yang palsu gampang hancur. Karena kami menggunakan teknologi yang canggih, SP36 kemasan kami lebih rapi dan terlihat lebih jelas dari logo dan tulisan, katanya. Karena itulah Sobat Tani semua, ayo kita beli pupuk di tempat yang resmi yang disediakan oleh pemerintah. Ikuti semua prosedur yang telah ditetapkan. Berkelompoklah dan membuat kelompok tani. Kemudian buatlah RDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok, untuk pupuk bersubsidi. Mengapa? Karena tanpa itu sudah pasti kita ini tidak akan bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Banyak kasus-kasus yang serupa terjadi di tempat lain. Oleh karena itulah, Sobat Tani semuanya, kita harus lebih berhati-hati dan bisa membedakan. Kita coba untuk belajar membedakan pupuk yang asli dan pupuk yang palsu. Minimal dari penampakan kasat mata atau yang terlihat oleh pandangan mata kita. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar terhindar dari ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mencari keuntungan dengan membuat pupuk palsu. Antara lain, kita harus lebih teliti dalam membeli pupuk dan tidak tergiur dengan harga yang tidak wajar. Beberapa hal yang bisa kita jadikan panduan, misalnya untuk membedakan NPK Ponska asli dan yang palsu. Seperti yang pertama, kemasan pupuk asli biasanya terlihat lebih rapi, sedangkan kemasan yang palsu tidak rapi dan biasanya terlihat agak asal-asalan. Yang kedua, warna tulisan di kemasan pupuk asli biasanya kebiru-biruan, sedangkan yang palsu cenderung hitam. Berikutnya, harga pupuk subsidi yang asli ditetapkan oleh pemerintah dan sama di setiap daerah. Sedangkan pupuk palsu biasanya lebih murah. Walaupun kadang-kadang produsen pupuk palsu ini juga cukup pintar. Harga yang mereka jual dibuat sama dengan harga pupuk asli. Pupuk NPK Ponska asli biasanya mudah dibersihkan jika kena tangan. Sedangkan pupuk yang palsu sulit untuk dibersihkan. NPK Ponska palsu cepat padat jika dicampur urea. Sedangkan yang asli tidak. Dia tidak akan cepat memadat meskipun sudah dicampur dengan urea itu seharian.
dia masih bisa untuk kita tabur atau kita sebar. Berikutnya NPK Ponska dan SP36 yang asli biasanya lebih padat. Butirannya lebih padat, sedangkan yang palsu biasanya lebih mudah hancur, remah istilahnya. Kemudian yang terakhir, pupuk asli dijual oleh penyalur resmi. Sangat jarang terjadi pupuk palsu dijual oleh penyalur yang resmi. Karena itulah belilah pupuk di penyalur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita bisa mengetahui itu dari Dinas Pertanian setempat atau di mana RDKK kita diketahui oleh pengecer yang resmi dari perusahaannya. Sobat Tani semuanya, ciri-ciri pupuk palsu di atas adalah ciri-ciri pupuk palsu yang ditemukan di daerah Wonogiri, Gunung Kidul, Trucuk, Klaten. Bisa jadi di tempat lain pupuk palsu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Karena bahan baku dan produsennya juga berbeda. Namun dengan melihat ciri-ciri pupuk asli, diharapkan kita terhindar dari terbelinya kita dengan pupuk yang palsu. Sobat Tani semuanya, secara umum pupuk asli biasanya seperti yang tadi saya bilang. Yang pertama, hanya tersedia di penyalur resmi. Yang kedua, kita gunakan pupuk yang sudah terdaftar oleh pemerintah. Nanti Bang Yarta akan buat cara mengetahui apakah pupuk yang kita gunakan itu terdaftar atau belum di pemerintah. Yang ketiga, jangan tergiur dengan tawaran harga pupuk yang relatif lebih murah dari pupuk yang biasanya kita gunakan. Karena biasanya pupuk tersebut palsu. Yang berikutnya, kemasannya lebih rapi. Kemudian sablon kemasan terlihat rapi dan tidak mudah luntur. Harga, kembali lagi ke harga. Harga ini adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikutnya, pada kemasan terdapat logo pupuk Indonesia, tulisan pupuk bersubsidi pemerintah, barang dalam pengawasan. Merek dagang, kalau untuk pupuk NPK berwarna biru tua dan Ponska berwarna merah. Pada kemasan tercantum nomor call center, nomor standar SNI, nomor registrasi produk, dan nomor izin edar, serta terdapat nomor barcode dan stem di bagian belakang kemasan. Ini berfungsi untuk memudahkan penelusuran jika terjadi penyimpangan pupuk bersubsidi. Yang terakhir, kandungan pupuk yang tercantum dengan jelas terdapat kandungannya. Misalnya, pupuk N 15%, fosfat 15%, dan kaliumnya 15%. Untuk urea yang asli berbentuk pril atau granul, butirannya lebih besar, berwarna pink. NPK Ponska asli berwarna pink kecoklatan. Sedangkan pupuk SP36 asli berbentuk granul berwarna abu-abu. Demikianlah Sobat Tani semuanya. Semoga setelah ini kita dapat mengenali dan sama-sama mengawasi pupuk palsu yang beredar di pasaran. Dan jangan takut jika muncul keraguan untuk segera melaporkan ke instansi terkait seperti Dinas Pertanian atau ke pihak yang berwajib. Semoga konten ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalam. Ayo, mari kita majukan pertanian Indonesia. Salam Tani.